Pemirsa, viral seorang ibu-ibu menceritakan pengalamannya saat naik KRL. Dalam perjalanannya tersebut, ia mendapat teguran saat duduk di kursi prioritas. Padahal penumpang yang duduk menggantikan tempat duduk prioritasnya tersebut usianya tampak lebih muda darinya. Usut punya usut, ternyata ibu-ibu yang ngomel tersebut adalah artis lawas bernama Anna Shirley yang mencurahkan isi hatinya soal pengalaman naik kereta rel listrik di Jakarta. Ia mengunggah video pengalamannya itu di lewat sebuah postingan di akun TikTok pribadinya. Usai ditegur petugas, Anna mengaku tak akan naik KRL lagi. Gue kapok, gue gak mau naik kereta lagi. Begini nih resiko orang awet muda nih. Ya, gue tadi lagi duduk di kursi apa namanya, transport, kursi formalitas. Kursi yang untuk orang-orang tua tuh apa namanya, prioritas. Ya kan? Gue disuruh berdiri katanya. Maaf mbak katanya, ini buat orang tua. Begitu gue lihat, dia cuma menang pakai kerudungan doang, padahal mau umur tuaan gue. Pas gue tanya, emang ibu umur berapa bu? Umur 40. Ih, tuaan juga gue. Artis yang wajahnya kerap menghiasi layar lebar bermain bersama grup Warkop, Dono, Kasino, Indro itu mengeluh usai diminta petugas dan penumpang lain bangun dari kursi prioritas gerbong KRL. Gue gedek dah kalau naik kereta begitu tuh, kalau duduk di kursi formalitas. Kita disuruh berdiri, padahal kan kita juga udah berumur. Cuman modal awet muda doang, yaitu namanya remsiko. Remsiko orang awet muda, remsiko, kagak ngapa-ngapa. Kalau setahuku sih dia memang kalau di transportasi umum ada yang namanya kursi prioritas, baik itu di transportasi umum seperti Transjakarta, KRL atau MRT, LRT dan transportasi umum lainnya, itu memang disediakan kursi prioritas untuk disabilitas, ibu hamil dan juga ibu menyusui mungkin atau yang membawa anak biasanya. Nah, kalau melihat dari kasus ibu ini, TikTok yang viral ini, menurutku sih ini lebih ke kesalahpahaman aja ya. Jadi memang masing-masing dari ibu-ibu tersebut tidak ada yang mau memang mengalah gitu. Beragam komentar warganet melihat cara Anna Shirley menyikapi penumpang KRL nakal yang bersikeras menempati kursi prioritas itu. Ada warganet yang merasa terhibur dengan gaya bicara Anna dengan logat Betawinya yang khas. Namun ada pula warganet yang balik mengkritik Anna karena duduk di kursi prioritas KRL. Mereka menyebut rentang usia Anna sekarang belum bisa dikategorikan sebagai penumpang yang berhak duduk di fasilitas tersebut. Sebenarnya harusnya ibunya lebih ibunya harus lebih peka ya. Kan sudah diadakannya kursi prioritas itu untuk yang lansia, untuk ibu hamil, terus juga yang nggak kuat berdiri apa segala macam. Kalau misalnya kok ibunya masih sehat-sehat aja, kenapa dia tidak mau mengalah untuk orang lain yang lebih membutuhkan? Harusnya lebih ada kepekaan aja sih untuk diri sendiri gitu. Jadi menurut aku sangat disayangkan banget ya kalau ibu seperti itu, dan menurut aku juga tindakan untuk petugas itu juga sudah benar. Jadi lain kali kalau misalnya ada orang yang memang masih sehat tapi juga di depan dia ada misalnya ibu hamil atau lansia segala macam, lain kali cobalah kepekaan dirinya untuk lebih bisa aware sama sesama gitu kan, kasihan apalagi hamil atau enggak, apalagi masih udah lansia gitu. Ada-ada saja kelakuan penumpang di kereta api. Sementara itu yang tak kalah viral, video penumpang kereta api yang memasang dan menyalakan kipas angin yang digantung di gerbong kereta api. Kereta api panas bawa kipas portable, ternyata berfungsi yang lain. Dalam sebuah video yang diunggah di X dengan akun @jalur5_ disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung dalam gerbong kereta api Airlangga rute Surabaya-Jakarta. Sementara itu ada larangan bahwa setiap penumpang dilarang membawa dan menyalakan kipas yang ada di video itu karena alasan keselamatan dan kenyamanan penumpang lain di dalam kereta api. Wah, kok bisa ya? Penumpang KRL bawa kipas angin terus dipasang di situ gitu.
Karena setahu saya kita jangan kan bawa barang-barang yang seperti itu, ngobrol pun sesama penumpang lain tuh dilarang gitu. Kalau di KRL itu ya. Dan pertanyaan saya itu AC-nya itu di mana gitu? Kok bisa ada penumpang bawa kipas angin terus dipasang di situ gitu? Unggahan video tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet. Soalnya kalau naik kereta itu kan AC-nya udah dingin ya. Itu sih yang bikin penasaran kok bisa gitu. Terus AC-nya kemana? Dan ini harus diperhatikan lagi dari pihak KRL-nya dan dari pihak keamanannya supaya tidak ada lagi penumpang yang seperti ini sampai bawa kipas angin sendiri gitu. Pemirsa, belum genap setahun menikah, rumah tangga Pinkan Mambo dan Arya Khan kerap terlibat pertengkaran di sosial media. Keduanya tak bisa lagi menyembunyikan masalah rumah tangga mereka. Pasangan yang menikah pada Desember 2023 lalu itu kembali bertengkar saat sedang live TikTok. Aku mah nggak apa-apa, dengerin aku mah nggak apa-apa. Kamu mau nge-PK mau cowok pun nggak aku larang, cuman momennya itu loh kan maghrib, selesai maghrib kan ya udah kan bisa selesai. Nggak harus kamu nerima PK lagi mau cowok dengan kamu mandi pakai anduk ditongolin. Untuk kesekian kalinya, keduanya kembali terlibat cekcok lantaran sikap Pinkan yang melakukan video call dengan penggemarnya di momen yang kurang pantas. Sontak aksi pelantun tembang kekasih tak dianggap itu membuat marah Arya Khan. Sebagai suami, Arya meminta agar Pinkan menghargai dirinya sebagai suami. Diserang amarah Arya, Pinkan balik meminta suaminya itu agar juga menghargai dirinya mengingat usia Arya sudah mapan 35 tahun. Aku cuman itu aja sebagai laki-laki, hargailah aku. Aku bilang aku hargai, tapi kamu ngerti kan rumah tangga? Kamu pantas nggak ngomong aku tidur di sebelah dulu, ah? Aku nggak minta kejar-kejar kamu, tapi kamu berpikir sendiri pantas nggak? Apa itu pantas kayak gitu? Oh, 35 tahun, udah punya anak, masih berpikir kayak gitu? Apa itu pantas umur 43 tahun kamu kelakuan kamu begitu? Ya kan aku bilang aku minta maaf. Terus sekarang nggak mau tidur sama istri. Udah kan? Aku bilang aku say sorry. Terus sekarang nggak mau tidur sama istri. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak anak kecil. Istri loh ini Arya masa WA aja gitu. Ini aku bukan teman. Capek loh. Usai heboh live TikTok, Pinkan kemudian meminta maaf kalau aksinya itu membuat Arya tidak berkenan. Pinkan sampai meminta berjuta-juta maaf kepada suaminya atas tingkah lakunya. Iya aku salah, udah 10 juta kali. Aku salah banget, udah 1 juta 1000 juta kali. Aku yang salah, aku salah banget. Udah, aku salah, ya. Aku gak bikin itu lagi, aku ya, dan aku gak maksud untuk seperti itu. Jangan seperti itu. Bahkan aku berpikir bisa membahagiakan kamu. Bagaimana pun kamu bahagia, tidak pernah terpikir dalam otak aku untuk yang enggak pernah. Sekarang kamu tunggu di situ, aku di situ, ya. Namun di ending percekcokan tersebut, warganet dibuat baper lantaran Pinkan kemudian merajuk dan akan menemui Arya. Meski keduanya terlihat marah-marah, namun ribut-ribut Pinkan dan Arya berakhir dengan damai dan ketawa. Benarkah marahnya Arya itu lantaran cemburu karena Pinkan video call dengan pria lain? Kamu tunggu situ ya, aku kesana ya. Aku jemput ya. Halo? Apa mau apa? Aku jemput kamu ke situ ya. Jangan marah ya. Jangan pergi ya. Ya, maafin aku ya. Aku gak pernah ada cowok lain itu. Semua pakai baju kok, mandi juga gak ada apa-apa kok. Itu gak ada apa-apa, gak ada apa-apa itu. Gak berarti apa-apa. Kamu kan tahu aku sayang sama kamu. Sayang banget. Udah kamu nggak usah kesini, biar aku aja yang kesana. Gak apa-apa, aku kesana aja.
Nggak usah. Kan aku bawa motor. Aku kan bawa motor biar cepat. Aku aja yang ke sana. Aku tuh gak bisa marah loh sama kamu. Aku juga nggak bisa marah. Emang kamu pikir aku suka marah? Nggak ada kan aku marah-marah. Padahal ini lagi marah banget loh aku. Tapi aku tahu kan aku salah. Cuma ini aku ketawa loh jadinya. Di, ketawa kenapa kamu? Di, Maksudnya capek loh aku ketawa ini. Capek banget. Capeknya pengen operasi. sekarang kamu janji nggak sama aku? Ngulangin lagi nggak hal seperti itu? Tidak lah. Ngapain aku? Bukan kali ini saja keduanya terlibat keributan sampai lari-lari dan berteriak-teriak di tempat umum. Sebelumnya mereka juga terlibat cekcok hingga saling ancam akan bercerai. Namun akhirnya berakhir damai dan kembali bersama lagi. Aksi dan tingkah laku keduanya pun menimbulkan perdebatan di kalangan warganet. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan miring kalau ribut Arya dan Pinkan hanya settingan belaka demi konten mereka.